era sekarang, maka kecepatan pengambilan kebijakan, keputusan-keputusan yang strategis sangat penting ya, karena menandai bagaimana kita menangani krisis ya, kondisi krisis dengan krisis manajemen yang tepat ya. Nah, maka kebutuhan data itu merupakan suatu keharusan. Untuk itulah kenapa kami ingin mendorong ya tersedianya data yang governance, data yang valid ya, data yang kualitas sebagai bahan pengambilan keputusan. Dan data kami banyak big data ya yang kita lakukan, data storage ya. Nah, bagaimana kami bisa memilah-milah data-data itu menjadi suatu komponen pengambilan keputusan yang strategis ya. Nah, inilah yang terus kami lakukan. Nah, salah satu aspek digitalisasi adalah untuk menyiapkan dashboard bagi para direksi ya, bagaimana kita dengan data-data yang ada bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita lihat ya, perkembangan dinamika transportasi di masa pandemi ini juga luar biasa cepat ya. Dan perubahan kebijakan pemerintah tadi yang sahabat Master dulu ya, adanya pentahapan, kemudian ada PPKM, level-level tertentu. Ini kita juga terus harus antisipasi. Nah, ini sangat relevan di dalam kita mengelola kereta komuter Indonesia ya, di KCI yang sekarang beroperasi di Jabodetabek dan di Jogja. Karena apa? Karena kami harus terus beradaptasi, di mana harus sesuai dengan ketentuan yang baru dan sesuai dengan protokol kesehatan yang baik. Sehingga dalam setiap hari kami monitor perkembangan data penumpang ya, terutama di awal-awal weekend ya, di awal-awal minggu. Jadi kalau kami setiap Senin pagi itu selalu memonitor khusus ya, bagaimana peningkatan jumlah penumpang, karena kami tidak ingin jumlah penumpang naik tetapi sarana kita tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian protokolnya juga tidak kita jaga dengan baik. Sehingga inilah yang kami lakukan, strategi-strategi taktis di lapangan agar pengoperasian kereta api ini betul-betul sesuai dengan keinginan para pelanggan. Kemudian yang kedua, bagaimana kami membaca situasi peningkatan angkutan ya di masa pandemi ini. Kami selalu monitor harian, baik itu kereta api komuter maupun kereta api jarak jauh ya, peningkatan jumlah penumpang. Sehingga kami beradaptasi berapa kereta yang akan kita tambah di dalam melayani masyarakat ya. Sehingga jangan sampai keinginan masyarakat tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan kepadatan-kepadatan yang tidak perlu. Nah, ini yang selalu kami lakukan. Nah, inilah bagaimana koordinasi kami lakukan. Secara tata kelola organisasi, kami setiap minggu melakukan rapat bersama dengan direksi, ya tadi berdasarkan data-data yang ada, kita ambil keputusan, kemudian juga rapat dengan Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam 1 bulan, kemudian rapat untuk semua level eksekutif komite itu minimal 3 bulan sekali. Namun ini juga tergantung urgensinya, karena kalau dalam tahap tertentu ini kadang-kadang sebulan bisa 2 kali ekskom ya, di mana jajaran BUD-1 ini kami koordinasikan dalam rangka tadi terus beradaptasi dan terus menyesuaikan kebutuhan protokol kesehatan maupun kebutuhan pelanggan dalam bertransportasi. Jadi kita harus cepat, sehingga digitalisasi merupakan sesuatu yang harus kita lakukan untuk mempercepat kebutuhan bisnis tadi. Demikian. Betul. Jadi memang disiplin eksekusi di masa pandemi harus kita tingkatkan ya, sehingga semua item-item pekerjaan, semua item-item pending yang sifatnya penting dan urgen itu harus kita monitor ya, baik kita monitor by rapat maupun kita bentuk dalam tim PMO ya, Project Management Office ya, sehingga semua proses ini kita lakukan. Kemudian dalam waktu dekat kita juga akan membentuk suatu unit namanya Change Management Office dalam rangka untuk mengawal transformasi digital ya, sehingga inilah mekanisme-mekanisme yang ada di lapangan, bagaimana kita ingin melakukan suatu tugas-tugas maupun proyek-proyek terkelola dengan baik, sehingga semua berjalan dengan sesuai dengan rencana, arah dan tujuannya, sehingga timeline yang sudah ditetapkan ini bisa kita penuhi.